Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk, Mbak. Ya, permisi ya, Mbak. Iya. Sebelumnya selamat pagi ya, Mbak. Oh iya, selamat pagi. Selamat datang juga di ruang konseling ini. Kalau boleh tahu, Mbaknya yang kemarin udah sempat konfirmasi ya? Iya, kemarin malam ya, Mbak. Maaf ya, Mbak, kalau dadak banget. Soalnya emang ya lagi kacau. Oh, kebetulan juga untungnya hari ini tuh ini apa nggak banyak janji. Jadi ya udah tak iyain gitu sama. Oke, maaf ya, Mbak, kalau dadak kemarin. Iya nggak apa-apa kok. Tadi perjalanan dari ini Mbaknya ngekos atau anak sini? Kebetulan saya ngekos. Oh ngekos. Perjalanan dari kos ke sini pakai apa tadi? Tadi sih saya naik Gojek. Soalnya apa itu kan di sini nggak ramah. Oh naik Iya. gojek. Macet nggak Mbak tadi? Ya macet banget sih, Mbak, kan ini ya pagi-pagi orang berangkat kerja, berangkat kuliah, sekolah semuanya ya, makanya benar-benar macet banget. Oh, Terus sulit juga sih cari Gojeknya kalau pagi itu. oh iya sih Mbak. Soalnya kan rebutan sama anak sekolah kadang ya. Mbaknya sendiri ini kesibukannya apa ya sekarang kalau boleh tahu? Ya, sejauh ini sih saya kuliah organisasi pulang gitu aja sih. Oh kuliah organisasi pulang Iya. gitu. Oke. Kok ngambil hari ini? Apa hari ini nggak kelas Mbak? Hari ini sih kalau pagi saya nggak ada kelas, cuma nanti sore jam 2:30 itu ada. Oh, setengah tiga nanti kelasnya. Enak ya sore. Gak enak sih, Mbak, takutnya hujan kan. Oh Sekarang iya, tuh sekarang kan hujan. musim hujan ya. Jadi kayak, Apalagi kan 2 hari kemarin tuh hujannya deras banget ya. oh iya, iya sih Mbak. Terus juga katanya tuh hujannya tuh bawa sakit soalnya. Iya, iya, aku juga lihat di apa TikTok, di IG tuh katanya gitu sih. Nah, Soalnya ada mikroplastik ternyata apa iya. gitu. Mbaknya sendiri sekarang semester berapa? Kebetulan saya baru semester 3. Oh, baru semester tiga Iya. ya. Oh, ya masih dibilang awal ya masih awal ya Mbak. Mm-mm. Awal. Kalau boleh tahu apa nih yang buat Mbaknya apa jadwalin sesi konseling? Ya, saya merasa kalau semester 3 itu saya merasa berat banget. Sampai apa ya, saya kadang merasa apa aku ini stres ya kayak gitu loh. Apa aku kayak mendiagnosa diriku sendiri, apa aku tuh udah di fase yang stres. Sebelumnya ini ya Mbak, tadi kelewatan. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai konseling. Mungkin Mbaknya sudah pernah atau belum? Sebelumnya sih sudah pernah, cuma nggak di sini. Oh, prodinya apa Mbak? Kebetulan saya dari BK. Oh, dari BK. Setidaknya kan tahu ya mengenai Ya, konseling. cuma ya masih kayak awam gitu aja sih. Oke, Ilmunya juga belum banyak kan. iya sih. Saya sendiri juga masih belajar kok Mbak. Jadi sedikit menjelaskan untuk konseling ini satu kali sesi pertemuan itu berdurasi sekitar 30 sampai 40 menitan. Nah, nanti jikalau ternyata Mbaknya sendiri itu merasa kurang dengan satu sesi dan ternyata kita harus melanjutkan di sesi kedua, nanti akan saya jadwalkan kembali untuk sesi selanjutnya. Lalu Mbaknya ini bebas mengutarakan apapun perasaannya, apapun yang lagi di pikirannya. Pokoknya yang lagi membebani Mbaknya itu bisa di ini, ya diceritakan, diluapkan di sini. Boleh nangis, sampai marah, sampai teriak-teriak nggak apa-apa. Yang penting tidak melukai diri Mbaknya sendiri dan saya sebagai konselor dan juga tidak merusak fasilitas yang ada di sini. Dan Mbaknya juga jangan takut kalau semuanya di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi cerita yang Mbaknya ceritakan itu nggak akan bocor ke siapapun kecuali dengan atas izin dari Mbaknya sendiri. Apakah sudah cukup dipahami? Ya, sudah cukup. Oke. Kan tadi sempat bilang kalau mungkin stres ya karena semester 3 gitu. Kalau boleh tahu apa aja nih menurut Mbaknya sendiri? Faktor apa aja yang Mbak anggap kalau sampai, oh aku kayaknya stres semester 3. Ya dari semuanya sih, Mbak. Akademik, terus organisasi, sama ada satu lagi sih kayak ini tuh sebenarnya hal yang nggak penting, tapi kayak di semester 3 ini berasa berat banget itu karena mantan aku. Oh mantap. Ya, kalau boleh tahu kenapa nih, Mbak?
Dari kan ada 3 ya berarti tadi, dari akademik, terus organisasi, terus juga Relationship. ya berarti kan ya tergolong ke percintaan ya Mbak, masuk golongannya. Dari 3 ini menurut Mbaknya sendiri itu mana yang paling kayak eh, paling ringan, terus sedang, lalu yang paling berat gitu? Yang paling ringan sih dari yang organisasi. Oh iya. Terus yang kedua, ini sebenarnya berat sih Mbak. Kalau Iya. ditanya berat ya berat. Cuma kalau dari yang paling ringan tuh dari yang organisasi. Terus akademik, habis itu baru yang relationship ini. Aku bener-bener ngerasa kalau semester ini tuh berat banget di situ. Oke. Jadi organisasi, lalu akademik, baru yang relationship tadi ya. Iya. Bisa diceritain nih Mbak, identifikasi masalahnya kayak Mbaknya itu merasa kenapa sih jadi kayak stres gitu dari yang tingkat paling rendah kan tadi organisasi. Dari cerita Mbaknya sendiri itu gimana? Oke, dari organisasi tuh gini Mbak. Jadi kan sebenarnya aku tuh belum punya pengalaman organisasi sebelumnya. Iya. Kayak di SMA tuh aku cuma mungkin ikut ekskul, terus ikut lomba gitu gitu. Nah, baru di kuliah ini aku coba. Sebenarnya tuh aku gak ada niatan buat nyoba, tapi karena diajak temanku, Iya. jadinya aku nyoba gitu. Akhirnya aku ikut dan kalau di kan periodenya tuh dari bulan Januari kemarin sampai nanti besok Desember Oh ya. gitu kan. Jadi 12 bulan. Nah, itu tuh awal-awal semester kemarin buat itu nggak banyak proker mbak. Ya udah aman aja sih santai gitu. Cuma ada satu dua proker aja. Nah, yang ini nih yang di semester 3 itu bener-bener semuanya tuh prokernya barengan. Tambahan lagi, aku tuh posisinya tuh nggak jadi anggota aja gitu loh mbak. Oh iya. Aku selalu jadi entah itu koor, entah itu di BPH, entah itu di pokoknya apa ya punya jabatan lah intinya gitu. Dan ya kalau punya jabatan pastinya punya tanggung jawab yang besar juga kan ya. Iya. Nah itu kadang aku bener-bener di situ apa ya kayak ngerasa semuanya tuh tabrakan, apalagi prokernya tuh berurutan gitu loh mbak. Setiap weekendku selalu diambil sama proker. Iya. Aku tuh nggak punya waktu buat diriku sendiri. Bahkan kalau aku tidur eh 5 jam aja, itu menurutku aku udah bersyukur banget. Karena biasanya aku cuma tidur 4 3 gitu aja, 4 sampai 3 jam gitu aja. Dari pagi nanti jam 7 sampai siangan lah kelas. Habis itu siang sampai ke malam, sampai paling enggak tuh aku sampai kos tuh jam 9 setengah 10-an. Itu tuh aku baru pulang prokeran itu entah TM, entah itu rapat, entah apalah kayak banyak banget gitu loh mbak. Dan dia aku ngerasa kalau aku keteteran, aku sampai stres karena kayak aku ngerasa aku tuh nggak punya waktu buat diriku sendiri. Waktuku diambil sama itu. Kayak gitu. Terus yang kedua di akademik. Nah, mungkin karena belum terbiasa juga sama dosen ya. Iya. Karakter dosen tuh pasti beda-beda Iya. bawaannya. Nah, kayak ya kadang tuh ada dosen yang gini, terus ketambahan lagi tugasnya kayak gini. Nah, tambah apa ya kayak ngebuat aduh aku jadi ke pressure banget di situ. Terus apalagi belum nanti bagi waktu antara organisasi sama yang akademik ini tadi itu benar-benar chaos banget dan eh, kayak tugasnya itu juga kebanyakan di semester 3 ini kayak video gitu. Jadi deadline satu belum kelar, udah ada lagi Nambah lagi, besoknya. nambah lagi. Terus sering juga observasi gitu, bikin laporan-laporannya. Bener-bener beda lah mbak. Kayak aku ngerasa tuh di semester 1 sama 2 aku masih nyantai banget. Aku bener-bener enjoy sama prodiku ini. Dan di semester 3 ini baru kena rasanya kayak beratnya gitu. Eh, aku juga kadang tuh tanya kayak ke temenku gitu loh. Kalian ngerasa nggak sih semester 3 tuh berat banget? Dan kata mereka iya sama Kak, berat banget. Tabrakan broker juga, terus dosennya kayak apa ya? Kita belum paham sama karakteristik dosennya gimana, terus ketambahan tugasnya, terus sama yang paling berat banget tuh di relationship. Sebenarnya waktu aku kan kenal dia tuh juga baru bulan
Mei kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya aman-aman aja kan waktu itu juga mau liburan. Iya. Nah kebetulan dia juga satu kota sama aku asalnya, cuma kita kuliahnya tuh beda. Oh. Nah terus nih waktu awal-awal tuh aman, terus mau masuk ke semester 3 kan ada PKKMB tuh. Oh iya. Nah kebetulan aku juga paniknya. Nah habis dari situ nggak tahu kenapa beberapa hari setelah itu dia tuh udahin semuanya. Terus itu kan posisi juga awal semester ya Mbak ya. Iya. Dan ya di situ aku dari awal semester aja aku udah ada masalah itu. Dan itu ngebuat aku bener-bener rasa down banget. Semua hampir semua proker itu tak ambil. Nggak cuma proker yang di sini aja, tapi di rumahku juga itu ada kayak semacam ormada gitu. Oh. Dan di situ aku juga jadi koor, jadi ya bebannya di organisasi juga banyak juga. Iya. Jadinya ya semuanya tak ambil cuma gara-gara ya satu lagi-lagi itu yang ngebuat aku kayak aku harus ngebuktiin ke dia gitu loh siapa yang dia bilang gitu. Dan eh, awalnya sih aman sih Mbak. Ya 1 minggu itu aku bener-bener di awal semester bener-bener stres banget, semua materi yang masuk di kuliah nggak masuk ke aku karena ya posisi gimana ya Mbak, tiba-tiba gitu loh Mbak, aku tuh nggak tahu salahku apa, dia tuh tiba-tiba ngilang gitu aja. Terus habis itu udah sih, udah aku udah mulai terbiasa kayak sama teman-teman juga aman happy gitu. Terus dia tiba-tiba di bulan Oktober kemarin tuh balik lagi. Ya ya udah, aku awalnya tuh udah negesin ke dia artinya kayak ya aku nggak bisa buat seperti itu sama kamu, tergantung usahamu ya apa gitu. Terus akhirnya dia juga lumayan berusaha, tapi ternyata kemarin ya kemarin 1 minggu yang lalu aku tuh kayak dapet info soal dia ternyata sebelum sama aku dia tuh ternyata udah punya pacar. Oh, jadi aku yang nggak tahu nomor sekian aku tuh sebelumnya. Nah dari itu udah sih Mbak, aku hampir setiap malam itu nangis. Gimana ya Mbak gak nangis? Malam nangis, paginya aku ada obser, nge-counseling kayak Iya. gitu-gitu. Terus bikin video dan ya setiap hari kayak gitu. Terus akhirnya aku udah nyoba nahan semuanya. Terus kemarin kapan hari lalu tuh aku udah nyelesain sama dia. Ya udah, kita udahan aja ya, mending nggak usah gimana gimana, udah cukup sampai ke sini aja gitu loh. Kayak gitu malah nambahin beban pikiranku juga malah. Iya sih. Gitu sih Mbak. Oke. Mungkin ada yang diceritain lagi. Sudah sih. Kan tadi tahap paling rendah itu menurutnya mbaknya. Tadi kan pertama itu organisasi. Terus yang sedang di tengah-tengah itu ada akademik. Yang paling atas itu yaitu ya yang relationship itu ya. Eh, jadi jadi mbaknya itu paham ya, titik mana aja yang menurut mbaknya itu yang membuat pikiran mbak itu terganggu, terus akhirnya perasaannya itu terganggu juga dan akhirnya perilaku juga. Kalau boleh tahu dengan semua gebrakan yang tadi sudah diceritain mbaknya, apa mungkin ini dalam kondisi kesehatan gimana, Mbak? Sehat ini atau mungkin sempat tumbang ya namanya semester 3 ya memang. Iya. Ya sempat kapan hari lalu. Kayaknya udah hampir 1 bulan itu sih sampai diinfus. Karena Oh. bener-bener drop, aku udah nggak kuat. Ya gimana ya, setiap weekend gak bisa pulang ke rumah, setiap hari habis rapat. Nanti oh ya kemarin juga tuh sempat ada lomba band gitu. Oke. Dan ya tabrakan juga sama rapat sama proker, jadi ya udah waktu istirahatku bener-bener terganggu. Kayak ketambahan tuh kadang di proker tuh kayak adalah yang mbak anggota kita yang kayak Kabur-kaburan. cuma nggak gimana ya, kayak kurang kontribusinya dan akhirnya yang membackup siapa, tetap yang ketuanya kan, Iya. tetap koornya. Soalnya ya yang bertanggung jawab ya koornya itu mengkoordinasi anggotanya kan. Iya. Ya itu sih kayak bener-bener masa ya Allah capek banget.
yang paling kerasa capeknya tuh ya itu di bulan Oktober sama November karena sempat benar-benar tumbang banget. Ini sih juga masa-masa recovery juga sih. Sebenarnya aku juga nggak memforsir diriku lagi buat ikut banyak proker. Terus udah agak mulai nata jam tidur lagi. Kadang tuh tidur setengah tiga, nanti jam 5 tuh udah bangun lagi mbak. Cuma berapa jam itu? Iya sih. Oke, kan tadi ada 3 ya masalahnya, topik utamanya hari ini. Nah, eh, pasti berat banget ya, maksudnya numpuk banget gitu loh 3 itu Iya, kan bebarengan kayak banyaknya tabrakan, terus juga ketambahan yang relationship itu tiba-tiba datang hadir dan terus langsung pergi itu kayak pikiran itu makin terbebani gitu ya. Oke, jadi ini nanti kita akan memecah dulu dari ketiganya, kita bahas satu persatu dari yang ringan dulu aja, biar Mbaknya sendiri juga setidaknya ada waktu untuk relax sedikit lah. oke, oke, oke. Oke, untuk saat ini akan ini ya tak bantu untuk relaksasi. Jadi nanti 1 sampai 4 tarik nafas, lalu nanti 5 sampai 7 ditahan, lalu nanti 8 langsung dibuang. Buangnya lewat mulut ya. Oke, saya bantu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kali ya Mbak? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana nih? Udah agak Iya sih, udah ada relax. ya setidaknya kan tenang dulu lah Mbak ya. Oke. Selanjutnya ini nanti intinya kan Mbaknya ini kebanyakan gimana ya? Ya namanya orang hidup ya manusia pasti akan ada kegiatan. Terus Mbaknya juga first time organisasi dan ternyata kayak gini baru masuk tiba-tiba langsung Iya, dipercayai untuk jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu gitu ya. Selama organisasi ini eh apa ada kayak kalau lagi capek gitu pikiran negatif itu muncul dari diri Mbak sendiri kayak ya udah Mbak itu kayak negatif thinking gitu. negatif thinkingnya tuh ke ini sih mbak, lebih tepatnya ke kayak gini. Yang udah tak jalanin tuh bener nggak ya, kayak gitu. Terus juga aku mikir ke kesehatanku juga. Kok lek mana ya apa gitu. Kalau semuanya kayak contohnya kan Mbaknya sendiri lebih sering kayak jadi eh, ketua divisi dari si tersebut. Kalau semuanya tiba-tiba dapat chat dari ketua pelaksana, terus eh, Mbak minta tolong untuk divisi ini gini gini gini. Terus Mbaknya itu gimana? Lagi aku nggak ngapa-ngapain, ya tak respon secepat mungkin. Kayak gitu sih mbak, sejauh ini yang udah lakuin gitu. Iya, Cuma kayak kadang tuh ada satu dua hal, kadang harusnya itu job desk divisiku, cuma kayak di backup-in sama ketuanya apa sama siapa itu aku belum mikir tentang backup. Aduh gimana ya kok di backup-in, suka kadang udah ngerjain job desknya gitu, lalu mikir negatifnya kayak bener gak ya yang udah tak lakuin gitu, kurang apa ya. berarti tetap ada ya pikiran kayak gitu. Oke, kan tadi sempat ada pikiran kayak, wah bener gak ya yang udah tak lakuin? Kayak sesuai nggak ya sama yang mereka pengen? Kalau nggak sesuai nanti gimana ya gitu ya Mbak. Oke, kalau kan tadi reaksi dari itu apa dari Mbaknya perilakunya Mbaknya itu ya lagi senggang dia tak kerjain, tak bantu. Cuman kalau lagi nggak senggang gitu gimana Pak? Tak alihkan ke ini sih anggotaku dulu, biasanya gitu. Oh, jadi kalau anggotanya kan ada anggota itu divisinya. Jadi kalau semuanya mbaknya ternyata belum bisa, terus akhirnya ngomong ke anggotanya Iya, kayak buat gantiin, nge-backupin dulu. backupin dulu.
soalnya aku lagi belum bisa, aku Iya. lagi gini gitu. Tapi kalau semuanya nggak bisa, biasanya aku bilang ke ketupel, nanti ya di jam ini aku baru bisa kayak gitu. Oke. Lalu ini Mbak, apa? Jadi kan namanya eh, banyak pikiran ya. Itu tuh dari pikirannya Mbaknya sendiri kayak soalnya di chat terus Mbaknya itu langsung mikir kalau wah aku bisa gak ya, ini bener gak ya, kurang gak ya, sesuai gak ya. Lalu itu akan turun jadi perasaan. Akhirnya itu ada efek sempet cemas gitu ya Mbak. Kayak Ya aku ngerasa kayak gitu mbak, sama deg-degan, iya gak ya gitu. bener Akhirnya gak ya, heeh, overthinking sendiri. iya kan dari pikiran sendiri itu turun ke perasaan, lalu nanti ke perilaku kayak eh, kalau ketemu orangnya kayak bener gak ya yang tak lakuin kemarin. Ya kayak aku lebih ke tanya langsung sih mbak, biasanya kayak bener gak iki sing jobdeskku kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi kayak semuanya itu kayak langsung ngerespon gitu loh. Jadi dari pikiran, lalu ke perasaan, habis itu baru ke perilakunya mbaknya sendiri. Lalu kan kalau semuanya mbaknya itu ini menerapkan self interaction. Itu tuh kayak gini mbak. Eh, Kan tadi pikirannya udah kalut, bener nggak ya? Terus akhirnya perasaannya jadi cemas, cemas, overthinking, jadi kemana-mana. Terus perilakunya besoknya kalau ketemu langsung ditanyain, bener nggak ya yang kemarin gitu. Kalau lagi sendiri maksudnya, kalau lagi cemas kayak gitu, banyak bisa nerapin ke diri sendiri itu self interaction. Itu tuh kayak self talk, kayak kita bicara sama diri kita sendiri tapi mengenai hal positif. Mungkin contohnya kayak gimana mbak? Kayak contohnya seumpamanya mbaknya itu tiba-tiba di chat sama ketupel. Eh, eh, Tolong rondonnya itu direvisi bagian ini. Terus tapi ketupelnya itu nggak menjelaskan secara detail maunya direvisi yang gimana. Akhirnya mbaknya itu langsung revisi. Nah nanti kalau mbaknya kayak selama ngerjain itu sama sendiri kayak gimana ya bener gak ya kan harus malam ini juga bisa gak ya gitu kayak karena ada pikiran negatif itu mbaknya itu bisa bicara kepada diri sendiri bisa nanti kan ya udah nanti kan kita udah ngelakuin sebisa kita kalau memang nanti ternyata salah kan bisa direvisi pasti nanti ketupel juga bakal ngomong titik salahnya di mana gitu Oh iya. jadi meyakinkan diri sendiri kalau semuanya negative thinking yang kita pikirkan itu tuh kayak nggak ada gitu. Afirmasi positif ya. Iya, jadi afirmasi positif kepada diri sendiri. Soalnya kalau semakin kita memikirkan yang negatif-negatif, itu akhirnya mengikis mindset kita sendiri. Jadi mindset kita akan nanti berpikirannya yang negatif terus menerus. Yang mengakibatkan banyaknya pikiran, menumpuk, akhirnya malah negatif thinking, terus kemana-mana, dan akhirnya ketemu sama yang lain, jadi stres kayak gitu. Oh iya, iya sih mbak, jadinya aku juga nggak menerapkan itu sih self talk itu, karena ya pikiranku cuma penuh yang negatif aja, overthinking, bener gak ya kayak gitu terus. Iya. Lalu apakah sudah cukup ini untuk bekal untuk tahap paling awal yaitu yang organisasi tadi? Sudah cukup sih mbak menurutku, Sudah nanti cukup ya? ya aku bisa lah coba-coba nerapin. Iya, dikit demi sedikit gitu ya. Sama tadi juga teknik relaksasi itu juga bisa kalau sama mbaknya kayak lagi deg-degan gitu, tiba-tiba kenapa gitu, kayak mbaknya deg-degan tuh kayak menerapkan relaksasi sendiri kayak teknik relaksasi tersebut karena itu benar sedikit membantu untuk tenang gitu agar tidak terlalu over gitu. Mbaknya bersedia untuk lanjut ke tahap akademik. Boleh boleh. Oke, kan tadi tahap akademik kan juga ini ya, kayak tugas tuh menumpuk tiap minggu tuh kayak ada aja tugasnya itu apalagi video. Jadi video deadline ini belum selesai, udah nambah lagi, udah ada lagi, terus juga ke sekolahan, bikin laporan, ya
akhirnya kan kita harus terjun langsung gitu ya Mbak. Kayak nguras energi sosial sih Mbak, lebih tepatnya. Iya kan kayak apalagi Mbaknya juga sempat ikut apa lagi organisasi di kampus ketemu Banyak, orang, organisasi ketemu orang, tugas ketemu orang iya. juga gitu ya. Jadi kayak yaitu tahap awalnya yaitu Mbaknya bisa mempraktekkan untuk ini apa namanya teknik relaksasi tersebut. Kalau semuanya lagi berkalut capek malam gitu, ya kan juga jam tidur berkurang ya akhirnya berantakan juga. Kalau Mbaknya ngerasa capek, selagi siang punya waktu sedikit aja sekitar setengah jam sampai 1 jam itu kayak free, mungkin Mbaknya bisa kayak pakai untuk tidur karena ya memaksakan diri sendiri itu juga nggak bagus ya soalnya kan Mbaknya sendiri juga sempat drop Iya sih, sempat aku tumbang. cuma takutnya tuh kayak gitu lagi gitu loh Mbak, drop Iya, lagi gitu. Kalau aku drop tugas tuh malah jadi numpuk. iya, Kemarin tuh juga kayak gitu. Udah tugasnya numpuk ya, Mbak, dan aku tuh sama dokternya harus istirahat. Belum istirahat, tapi ya nggak bisa tetap paksakan di rumah sakit tuh aku juga nyuruh adikku, kan aku pulang. iya, Nah, itu adikku suruh tak ambilin laptop di rumah. Aku mau ngerjain tugas. Dokternya visit tiap pagi gitu, dokternya sambil ketawa kayak ya Allah Mbak istirahat Mbak bilang gitu, nggak bisa dok, ini benar-benar harus kejar deadline. iya kan jadi kayak semua itu numpuk gitu loh Mbak. Terus juga mungkin yaitu teknik paling utama paling kayak ringan lah itu yaitu relaksasi yang bisa dilakukan sendiri itu. Terus juga eh apa nih kayak pemikiran negatif mengenai bidang akademik tersebut. Oh ini sih lebih ke IPK Mbak. Hmm, IPK aku semester ini gimana ya, turun lagi Mbak ya, soalnya yang kemarin semester 2 dari yang semester 1 ke 2 itu turun. oh, Terus aku tambah kayak aku ngerasa aku ada diri, aku tuh kurang memahami materi yang di semester 3 ini. Kayak apa ya, kuliah tuh kayak ngalir gitu aja Mbak, ya berangkat ya berangkat, ngerjain tugas udah kayak gitu terus. Dan aku kayak overthinking gitu, aku juga sekarang jarang aktif di kelas karena kayak aku ngerasa aku capek banget, aku lagi males tanya gitu loh. oh iya. Dan padahal kan nilai keaktifan di kuliah itu juga ngaruh kan ya. Jadi ya pikiran negatifku tuh ke nilai akhir, nanti turun lagi misalnya. Oh, hasil di semester 3 ini ya kayak gimana ya nanti hasilnya turun Iya nggak ya? betul. Oke, kalau dari ini reaksi perilaku dan respon tubuh yang Mbaknya sendiri gimana pas menghadapi akademik yang kayak gitu? Kadang sih kalau waktu mau ujian gitu, yang overthink apa ya, cemas sendiri gitu, iso nggak yo ngerjain. Dari Mbaknya sendiri memaksakan nggak kayak untuk belajar kayak nyari materi besok itu buat ujian itu kayak harus gini gitu. Kalau maksain sih enggak Mbak, cuma ya kalau berusaha belajar, iya tetap berusaha. Cuma kalau aku merasa aku udah capek udah tak tutup. Tapi kadang juga aku juga banyak nggak belajarnya. Oh, Kayak besok tuh misal ada kuis gitu ya, itu aku juga nggak belajar malamnya. Udah ya, ya udah aku kayak pasrah aja karena aku tuh udah capek. Aku belajar pun nggak akan masuk gitu loh materinya tuh. iya sih kalau orang udah tahu proporsinya kan juga akan Mm-mm. membatasi diri. Tapi juga ada kadang aku yang belajar, Iya, gitu. Ya 50-50 lah kadang belajar kadang enggak. sesuai sama ini ya, kayak lihat diri sendiri dulu Heeh, lihat sebelum sikon. itu. Oke, lalu kan tadi kan karena banyak tugas, terus tadi kan akhirnya mikir, wah pikiran negatifnya, baik aku gimana ya nanti semester 3 ini akan turun kayak semester 2 kemarin atau enggak ya. Terus juga akhirnya perasaannya ya kan cemas, terus mikir nggak tenang lah intinya. Terus perilaku dari mbaknya sendiri itu juga ya kalau eh, kadang belajar ya kadang enggak tergantung diri sendiri kembali Iya. lagi gitu ya soalnya
ya memang yang menjalani kehidupan kan ya mbaknya sendiri ya gitu. Nah, kalau untuk self instructionnya itu gimana mengenai tugas-tugas itu? Soalnya kayak tugas numpuk terus beberapa titik pikiran negatif itu muncul gitu. Oke, aku bisa ngadepin ini ya pelan-pelan aja, nggak semua tuh harus terburu-buru. Dan ya aku bakalan ngerjain deadline tugasnya tuh jauh dari deadline terus. Jadi ya kalau pikiran negatif itu muncul ya aku bilang itu tadi gitu. Oke, nggak apa-apa, semuanya bakalan baik-baik aja. Aman kok, kita nutup kok ini sebelum deadline. Oh, iya ya, kayak meyakinkan lah. Dari ini tahap akademik gimana nih, Pak? Apa sudah agak bisa meringankan atau Lumayan masih sih, kurang? lumayan. Sudah lumayan ya? Iya, daripada yang awal ke sini. Oh iya. Gimana nih? Apa bersedia untuk lanjut ke tahap yang paling berat yaitu yang relationship atau gimana? Mungkin bisa lanjut tapi nggak sepenuhnya ya Mbak. Oke. Karena itu sudah tahap yang apa ya, yang Memang tahu banget sih. berat gitu ya. Gimana tadi? Kan tadi ceritanya ya mengenai ini ya. Kalau deket sama apa kenal itu ya baru Mei, tapi kan ternyata ya juga satu kota. Terus tiba-tiba hilang saat awal semester 3 ini. Tapi kembali lagi bulan kemarin. Terus dapat kabar yang wah, ternyata sebelum aku udah ada gitu. Iya, Jadi posisinya kan kayak bukan aku yang diduain, tapi aku orang kedua gitu loh, ya kan, Mbak? iya. Malu sih aku Mbak sama temenku. Aku, aku selalu diajak terus soalnya. Kok bisa gitu balik lagi. Dan untungnya kok ada yang ngasih tahu gitu. Coba Mm-mm. kalau nggak ada ya, Mbak. Dan yang ngasih tahu tuh temennya dia. Temennya dia Oh, tuh temanku kebetulan. oh, jadi ada sedikit yang munafik ya di sini temennya itu. Iya sih, dan dia pun yang dari awal yang ngebantuin aku sebenarnya sama dia. Cuma dia Oh. baru bilang, Ya mungkin temennya mbaknya itu kayak nggak tega ya, kayak wah kok temanku diginiin temanku juga gitu. iya. Akhirnya kan posisinya dia di tengah kan ya, yang nggak bener ya yang di ini yang Soalnya emang udah gak ketolong, Mbak. Kayak kesalahannya tuh udah fatal banget dan aku gak bisa toleransi. oke. Apa nih pikiran negatif setelah menjalani? Apa ya, Mbak? Kayak umurku tuh udah segini. Ya, ya belum tua sih sebenarnya. Cuma ya umur 20 cewek, siapa sih yang gak mikir ke depannya? Iya. Ya, pikir negatifnya kan, umur 20. Bisa gak ya dapet cowok lagi? Kayak gitu sih, Mbak. Bisa gak ya dapet sama cowok lagi? Gimana ya caranya percaya sama cowok lagi? Gimana ya punya cowok yang bisa eh, apa ya ngedukung aku sepenuhnya kayak gitu. Oke. Lalu ini apa namanya? eh Gimana nih reaksi tubuhnya Mbak Ditya sama reaksi pikirannya pas perilakunya Mbak Ditya pas tahu semua itu? Langsung tak telepon dia Mbak. Karena aku tuh orangnya ya ya kalau iya iya kalau enggak aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi ya menurutku itu udah di luar nalar sih, jadinya ya udah aku selesaiin semuanya, aku telepon dia, aku bilang kalau udah ya kita sampai aja, udah nggak usah diterusin lagi. Sebenarnya dia tuh masih apa ya, masih kalau orang Jawa bilangnya gandoli. Oh, kayak menggantung, Bukan sih Mbak, menggantung. bukan menggantungi, apa ya, kayak masih masih mau sama aku gitu loh Oh, ya paham, sebenarnya. paham, paham, paham. Cuma akunya nggak bisa, dia tuh juga masih kayak ayolah adalah kesempatan ke ini, aduh kamu tuh udah aku beri kesempatan kedua loh, kok minta lagi Oh kesempatan iya, kesekian kali. Terus dia juga bilang kalau intinya tuh kalau besok udah kerja mau balik lagi sama apa ke aku kayak gitu lah, emang selera aku udah masih kamu. oke. Jadi itu ya respon emosinya dari Mbak Iya, Ditya sendiri. iya, iya. Kadang aku juga agak kelewat sih kemarin. Kayak dia tak maki-maki gitu. Oke. Heeh.
kan ini ya, akhirnya kan tadi pikirannya ini pas tahu semua itu kan kayak pikirannya ternyata ini ya, aku orang kedua, bukan aku yang kedua. Maksudnya aku tuh bukan diduain, tapi aku tuh orang kedua gitu. Terus juga akhirnya perasaannya dari mbaknya sendiri itu kayak gimana ya, kayak kecewa, marah, dan akhirnya perilaku respon dari perasaannya mbaknya itu yaitu yang langsung telepon terus ini. Kalau self interaction Jujur aku masih belum yakin sih Mbak. Jauh ini kan apa ya? Saya belum tahu. belum bisa Iya. meyakinkan. Kalau semisal dilanjut di sesi berikutnya sih belum. Oke, mungkin saya coba. Oke, jadi ini ya untuk sesi kali ini saya cukupkan di sini dulu. Nah, nanti untuk selanjutnya baru kita bahas lagi untuk tahap paling berat itu. Mungkin dari mbaknya sendiri nanti ada sih mbak kayak beberapa kayak pengalihan gitu loh, kayak biar tadi penerapan teknik relaksasi buat diri sendiri, kayak kalau lagi tiba-tiba cemas gitu, terus juga habis itu bisa juga self interaction ke diri sendiri saat mbaknya itu udah nggak percaya diri, udah nggak yakin gitu ya. Nanti salah sedikit sih. Oke. Nanti kalau semuanya di saat menuju sesi kedua, kalau semuanya mbaknya merasa keberatan eh, dalam beberapa tahapan atau sedang mengalami kendala gitu, bisa ngabarin aku. Terus nanti juga mungkin akan saya bantu, tapi sebelum sesi gitu. Nanti kalau sesi, nanti kita melanjutkan ini pembahasan mengenai tahapan Boleh, boleh. selanjutnya. Mungkin bisa minggu depan ya Mbak. Soalnya kayaknya mungkin ini saya juga program lagi. Oke, iya. Oke, siap. Sama ini, gimana nih perasaannya Mbak Mas setelah sesi konseling pertama ini? Agak lega, tapi kalau masalahnya relationship itu masih belum benar. Oke, udah lumayan lega ya, tapi ya agak gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ya Mbak, karena juga waktunya udah mepet gitu. Jadi terima kasih karena Mbaknya juga sudah berkontribusi secara aktif dalam konseling ini dan Mbaknya juga bersedia untuk mengafirmasikan pikiran-pikiran positif kepada dirinya Mbaknya sendiri yang akhirnya membantu berjalannya sesi konseling ini. Thank you Mbak. Ya udah ya Mbak, saya pamit dulu. Soalnya juga mau kelas itu setengah 3 bentar lagi. Oke, mari Mbak. Iya, terima kasih. Iya.